Rashid Baswedan di rumah pemenangan PKS Jawa Barat dan relawan Anies Baswedan di Jawa Barat. Selamat datang di Buah Batu Kensi. Kita akan melakukan resmian launching rumah pemenangan PKS Jawa Barat dan relawan Anies. Alhamdulillah, selamat datang di Jawa Barat. Terima kasih. Kita lihat Pak, kalau Pak Kang Anies sama Kang Harun nempel ini udah mirip aja nih 11-12. Ibu BBR aja. Bapak-bapaknya nggak usah. Ya, kami silakan kepada rombongan untuk memasuki tenda. Kita akan segera memulai acara mengingat padatnya jadwal Bapak Anies Baswedan, karena setelah peresmian rumah pemenangan ini, Bapak Anies dan rombongan pimpinan DPTW dan DPP akan menuju Tegalga serta Grand Pasundan. Silakan untuk menempati tempat duduk. Ya, Pak. Ya. Pak Anies, sini Pak. Sini Pak. Kita mulai acara. Pak Presiden. Ya. Baru. Ibu-ibu kami silakan untuk kembali ke tempat duduknya, Bu. Kita akan segera mulai. Baik, terima kasih kepada tim dokumentasi dan wartawan, tim media. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Kita akan segera memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan sekali lagi kepada seluruh relawan untuk bisa menempati kursi yang tersediakan, ya. Juga kepada teman-teman wartawan atau teman-teman media dokumentasi, mohon untuk bisa kembali ke tempat. Saya kira cukup ya. Cukup ya. Silakan untuk kembali ke tempat. Kita akan mulai acara. Bapak-bapak, silakan duduk, Pak. Silakan duduk, Pak. Kita akan segera mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, Bapak dan Ibu, hadirin, para pimpinan tingkat wilayah maupun tingkat pusat Partai Keadilan Sejahtera, dan juga perwakilan dari relawan Anies Baswedan yang telah hadir di Buah Batu Kensi pada hari ini, Sabtu 5 Agustus 2023. Insya Allah pagi ini kita akan meresmikan atau launching rumah pemenangan PKS Jawa Barat dan relawan Anies Baswedan di Jawa Barat. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad SAW. Bapak dan Ibu, marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat. Kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haruswan Daru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Yang kita cintai, yang kita hormati Bapak Presiden Republik Indonesia 2024 insya Allah, Bapak Anies Rashid Baswedan PSD. Yang kita cintai, yang kita banggakan Wakil Ketua Majelis Syuro Ustadz Ahmad Heriawan. Juga yang kita banggakan pemimpin kita Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ahmad Syaiqo. Yang kita hormati pimpinan kita Ketua BB Banjabar Bapak Dr. Ahmad Rukyat MSI, sekaligus Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat. Doa Ustaz insyaallah. Juga Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah Bapak Didik Agus Triyono. Juga tokoh masyarakat Bapak Purnawirawan Brigjen Erwin yang hadir bersama kita. Terima kasih Pak. Juga Bapak Ketua RW 09 Bapak Insinyur Zamri Tain. Terima kasih Pak. Ini tanpa diizinkan Pak RW kita nggak bisa bikin posko di sini Pak. Ibu Ketua RT Ibu Lela Murbulan. Terima kasih Bu. Juga para relawan Bapak Anies Baswedan dan seluruh pengurus PKS se-Jawa Barat. Alhamdulillah akhirnya Pak Anies Baswedan bisa berkunjung ke Jawa Barat, dan mudah-mudahan Jawa Barat menjadi basis pemenangan untuk Pak Anies Baswedan. Amin. Presiden Pak Anies. Kita berharap Pak Anies minimal menang 80% di Jawa Barat. Amin. Dan mudah-mudahan rumah ini adalah wasilah untuk kita semuanya. Dan tentu saja kalau kita berjuang calon presiden udah capek Pak Anies. Jadi kita ingin berjuang dan menang insya Allah. Dan kami juga mohon doanya, selain Pak Anies Baswedan menjadi Presiden Republik Indonesia, juga PKS sebagai pengawal konstitusi, pengawal Presiden juga mudah-mudahan jadi pemenang pemilu 2024. Baik di tingkat pusat, di seluruh provinsi termasuk Jawa Barat, dan juga seluruh kota kabupaten di seluruh Indonesia. Sehingga doa kami, mohon izin Bapak Presiden, adalah Jabar Putih, Indonesia Putih insya Allah, dan Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Demikian yang bisa disampaikan. Sedikit terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu, tentu bukan hanya pada saat launching saja, tapi saat-saat hari-hari ini adalah hari-hari perjuangan kita untuk memenangkan Bapak Anies Baswedan dan PKS dan perubahan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Harus Antaru, Ketua DPW PKS Jawa Barat. Selanjutnya sambutan Presiden PKS. Kita sambut dengan takbir kepada Bapak Ustadz Ahmad Syaiqo. Allahu Akbar. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semangat ya. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Anies Rashid Baswedan. Insya Allah kita doakan bersama, mudah-mudahan Allah takdirkan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024. Amin. Juga saya hormati, saya banggakan Kang Ahmad Heriawan, Wakil Ketua Majelis Syuro, yang insya Allah beliau juga akan diamanahi untuk maju ke DPR RI. Ya, jadi dari dapilnya juga Jawa Barat 2 Kang ya. Iya, dan sama-sama kita hormati, kita banggakan Kang Harus Wandaru, Ketua DPW PKS Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah juga di samping beliau ini Ketua BPW yang biasa mewakili saya di Banjabar nih ya, Banten, DKI, Jawa Barat penanggung jawabnya, Kang Didi Ate sebagai Ketua MPW. Juga para tokoh masyarakat yang hadir dalam kesempatan ini, Pak Brigjen Purnawirawan Erwin, ya, rupanya seangkatan dengan teman saya Pak Letnan Jenderal Purnawirawan Matsuni, ya. Pak RW, Bu RW, BRT, hadirin tokoh-tokoh masyarakat. Oh ini ada Kang Abu,
Ahlan wa sahlan Abu ya. Tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh dari berbagai relawan hadir dalam kesempatan ini. Jarnas tadi saya lihat ya. Ya. Terus apalagi dari K24. Benkap 24 terus Badan. presenter luar biasa ini ya, semuanya hadir dalam rangka insya Allah punya tekad yang sama memenangkan Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, tentu ini cita-cita yang luhur ya, karena bagaimanapun juga baiknya sebuah negara adalah dimulai dari baiknya pemimpinnya. Dan kita sangat mendambakan pemimpin di 2024 ini akan lahir insya Allah pemimpin yang berintegritas, yang amanah, yang insya Allah akan membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Amin. Tentu itu seringkali diungkapkan oleh Pak Anies, bisa melihat pada rekam jejaknya. Nah, di meja Bapak Ibu sekalian itu ada rekam jejak Pak Anies Rashid Baswedan yang bisa dilihat, dibaca. Jadi jangan cuma sekedar di ini ya, tapi lihat itu, dilihat, baca itu rekam jejak beliau sebagai sebelum menjabat, kemudian saat diamanahi sebagai Menteri Pendidikan, saat diamanahi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Nah, itu testimoni-testimoni yang saya kira inilah kenapa kemudian pilihan PKS pada musyawarah Majelis Syuro yang ke-6 memutuskan bahwa sosok Anies Rashid Baswedan insya Allah cocok untuk memimpin Indonesia pada tahun 2024. Kita doakan bersama mudah-mudahan ini akan bisa terwujud ya. Amin. Namun demikian ini semua bukan sesuatu yang mudah yang kemudian begitu jadi dengan sendirinya, tapi perlu diperjuangkan oleh kita semuanya. Siap memperjuangkannya? Nah, ini makanya kita harus memperjuangkan. Rumah ini tadi katakan oleh Kang Haru, ini adalah posko ya, posko untuk memenangkan Pak Anies Rashid Baswedan. Di tahun 2019 kita sudah berusaha memenangkan ya pasangan yang kita usung, tapi itu Pak Anies pada saat itu pemenangannya hanya sampai 59%. Tetapi 59% itu belum sampai menjadikannya sebagai presiden. Oleh karena itu tekad tadi Kang Haru ya, kalau ingin menjadikan betul-betul Pak Anies Rashid Baswedan ini sebagai presiden, targetnya harus dinaikkan. Siap? Siap. Dan untuk naik itu adalah perlu sampai 80%. Siap? Siap? Siap. Allahu Akbar. Merdeka. Oleh karena itu, posko ini setelah didirikan jangan kemudian didatangi tidur-tidur di posko ya. Dan semangat juangnya juga nggak boleh loyo, nggak boleh kemudian minder, karena kita kontestasi benar, kontestasi kita benar gitu ya. Jadi jangan sampai kemarin semalam mungkin ya, saya tadi cerita dengan Pak Brigjen Purnawirawan Erwin, ada yang pasang-pasang banner baliho sini, ketika ditanya jawabannya agak gugup ya. Ini nggak boleh terjadi lagi. Kita ini konstitusional ya. Jadi ketika membuat posko ini konstitusional, memasang banner apa segala macamnya konstitusional. Jadi jangan sampai kemudian kita ragu, kita minder untuk masangnya aja kita takut. Siap begitu? Memang tantangan-tantangan akan datang, mungkin menghalangi kita. Kemarin di Bekasi izin sudah dikeluarkan tapi dicabut kembali ya. Tapi itulah tantangan. Tantangan dalam politik adalah biasa seperti itu. Ya, maka kata Pak Tifatul, kalau takut dilamun ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut hati bergolak, jangan masuk partai. Ya. Enak aja tidur di rumah. Tapi nanti pemimpinnya siapa, baru akan nanti kita rasakan betapa penderitaan panjang akan bisa semakin menyiksa kita. Oleh karena itu, saya kira ini tekad kita semuanya. Mudah-mudahan dengan hadirnya di sini kita hanya ikhtiar basyariah, ikhtiar manusiawi ya, ingin mengusung sosok Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Bagi PKS saya kira mengusung Pak Anies ini bukan hal yang pertama. Di 2017 kita sudah mengusung beliau sebagai calon gubernur DKI, dan alhamdulillah Allah takdirkan jadi menjadi gubernur DKI, dan itu juga perjuangannya sangat luar biasa ya.
Namun dari pengalaman beliau memimpin, saya kira ada hal yang mungkin harus jadi renungan kita. Beliau kebijakannya luar biasa di DKI, tapi mungkin hambatan-hambatan dalam merealisasikan juga nggak kecil-kecil. Salah satu yang ingin saya contohkan adalah saat beliau ingin menarik saham di apa namanya Pak Nis, yang PT Bir ya, Anker Bir. Nah itu, jadi itu saham itu ingin beliau tarik ya dari perusahaan itu, tetapi ini nggak mudah juga. Kenapa? Karena orang yang berpikirnya inilah keuntungan, akhirnya dia ingin ini saham, taruh saham di situ juga menguntungkan. Akhirnya PKS nggak bisa all out tadi mengeluarkan itu. Nah ini kenapa? Karena lemahnya di DPRD. Nah ini nggak boleh terjadi lagi di skala di 2024. Kenapa kemudian ini harus kemudian memenangkan PKS? Karena kalau kebijakan presiden kemudian sedemikian yang baik-baik itu nggak didukung oleh DPR, bisa nggak jalan kira-kira programnya? Sulit untuk bisa jalankan. Oleh karena itu saya ingin pemenangan Pak Anies Rashid Baswedan ini sejalan dengan memenangkan PKS. Betul. Siap? Siap.